Terima kasih Anda masih di Economic dan kita masih terus membicarakan terkait dengan krisis yang terjadi di Ditjen Bea Cukai sehingga Menteri Keuangan Purbaya memberikan statement keras akan membekukan bea cukai kalau tidak ada effort lebih perbaikan di dalamnya. Masih dengan Mas Redma dan juga Mas Denny, saya ingin ke Mas Redma terlebih dahulu. Mas Redma, ini kan kalau kita bilang namanya jalur merah, hijau dan kuning ini kan memang sudah lama sekali gitu kan terjadi gitu kan. Kalau kita melihat kan mungkin ini menjadi obrolan teman-teman di asosiasi gitu dengan bea cukai salah satu kedirjenan dengan mungkin anggaran besar dari Kementerian Keuangan gitu. Kenapa susah sekali untuk bisa mendapatkan alat scanner gitu ya untuk mengecek barang-barang yang masuk melewati pelabuhan gitu. Padahal kan duitnya banyak gitu. Kalau omongan-omongan dari asosiasi itu seperti apa sebenarnya Mas? Jadi sebetulnya kan kalau ada alat itu semua kedetek. Gitu. Kalau itu kedetek kan susah lagi kalau mau nyelundup. Baik. Nah, masalahnya ini kan memang ini masalah bukan cuma bea cukai aja gitu. Kita tahu juga teman-teman bea cukai pun juga pasti kan kerjasama lah, kerjasama sama importirnya, importirnya di belakang punya backing gitu kan. Nah ini kan akan susah nih. Jadi ketika dia punya program, anggaran, sebetulnya dia punya anggaran untuk melakukan itu, tapi pasti banyak yang nolak, udah di drop aja supaya kita masih bisa main gitu kan. Oke, kita masih bisa main, itu kata kunci kayak gitu ya. Kalau saya ke Mas Denny, kita masih bisa main, ini mungkin kan banyak sering kita dengar gitu ya di lapangan gitu. Kalau dari celah-celah yang timbul dengan adanya kita masih bisa main, ini sebenarnya berapa sih menurut dari riset pengamatan teman-teman Indef? Oke, kita anggap mungkin di tahun 2025 aja deh gitu, atau mungkin punya data lebih panjang lagi misal durasinya. Ya, kalau data mungkin kami... Atau makanya tidak terdetek, karena banyak banget sebenarnya. Mungkin kami belum bisa menghitung ya, belum pernah menghitung terkait dengan kebocoran itu ya. Tapi memang kalau kita di ekonomi biasanya itu belajar ada yang namanya ekonomi politik itu, Mas. Nah, ekonomi itu kan hitung-hitungan tadi ya. Tadi disampaikan hitung-hitungannya harusnya PPN-nya segini, sekian itu kan soal kebijakannya, itu caranya gimana gitu ya, biar efisien, efektif. Tapi ada sisi politik ini ya, yang politik ini kan jadi sarana gitu, Mas. Nah, sarana itu kan bagaimana kemudian kebijakan ekonomi itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Nah, bahasa mudah dari politik tadi adalah soal tata kelola itu, Mas. Iya, tata kelola. Gitu ya. Nah, mungkin ada terkait dengan pajak itu, bahkan ini ngomongin soal pajak ya, itu ada tax gap-nya itu dengan hitung-hitungan itu bisa sampai 2-3% terhadap PDB. Itu sekitar segitu itu tax gap-nya gitu ya. Itu yang terhitung. Terhitung ini artinya tercatat gitu ya, tapi kemudian tidak bisa dipungut karena ada insentif dan sebagainya, itu sekitar segitu. Nah, ini belum menghitung underground ekonomi. Mungkin bisa lebih besar lagi. Itu catatannya itu di pajak ya, apalagi ngomongin soal keluar masuk, bea masuk. Ini yang kemudian menjadi isu krusial gitu ya, bahwasanya memang idealnya tadi disampaikan idealnya SDM-nya kuat, idealnya teknologinya kuat gitu ya. Tapi ternyata ada di balik itu ada nggak hanya kerikil, tapi ada hambatan yang sepertinya besar lagi gitu ya. Rente itu tadi dipotong habis gitu ya. Memotong habis rente ini kan pasti reform itu kan pasti akan ada yang dikalahkan, Mas. Dan yang dikalahkan itu pasti akan melawan balik gitu ya. Tadi disampaikan Mas Redma, anggarannya sudah besar. Kenapa kok nggak bisa kemudian dianggarkan berapa T atau berapa M, berapa ratus M setiap tahun ya? Mungkin ada desakan-desakan itu ya. Nah, keberanian di level pucuk itu yang sebetulnya perlu ya. Kalau lihat sinyal dari Pak Purbaya yang kemudian Pak Purbaya di backing oleh atasannya. Dalam hal ini presiden. Nah, sepertinya menjadi sinyal yang baik ya. Sinyal yang baik untuk reform itu gitu ya, bahwasanya ada yang pasang badan, pucuk tertinggi itu sudah pasang badan, kemudian bagaimana itu menerjemahkan tadi ya ke teknologinya, anggarannya sudah disisihkan. Kalau saya lihat memang mayoritas anggaran memang masih di remunerasi, anggaran SDM dan sebagainya yang berkutat di situ ya. Sehingga ketika kalau kan persoalannya SDM nih. Kalau nambah SDM otomatis porsi
anggaran SDM pasti akan bengkak lagi. Iya. Nah, tapi kalau nggak ditambah kurang nih. Iya. Nah, maka tarikan lagi tuh. Tarik-tarikan tuh. Nah, itu yang agak rumit, kompleks juga. Nah, ngomongin soal teknologi tadi, ternyata ada nilai-nilai ekonomi tertentu, rente-rente ekonomi yang kemudian nggak bisa dipegang gitu. Nah, di sini yang kemudian menjadi dorongan-dorongan dari Pak Purbaya itu ya, menjadi perlu, dan itu mesti diterjemahkan hingga ke level itu sih. Baik. Ada rente, ada backing, ada orang-orang yang akan kehilangan sesuatu dengan penerapan-penerapan yang baru ini. Kalau di lapangan sendiri, seberapa awas sebenarnya teman-teman asosiasi melihat oknum-oknum yang membackingi kinerja Bea Cukai di dalam pengawasan barang masuk dan barang keluar kita gitu? Iya, kalau kita ya ini juga kadang-kadang ya nggak semua teman-teman Bea Cukai ikut di situ ya. Bahkan ada teman-teman Bea Cukai sendiri yang kadang-kadang suara sama kita, susah Mas itu backingnya aparat ini, backingnya pejabat ini, pejabat ini emang agak sulit gitu. Tapi gini loh, ini kan kita udah pada rezim yang beda gitu. Artinya Pak Presiden sudah clear pengen itu dibersihkan. Kalau orang nomor 1 sudah clear pengen itu dibersihkan, kalau asal teman-teman Bea Cukainya mau berbenah, ini lama-lama minggir. Gitu. Jadi poin utama tetap ada di Bea Cukai. Kalau selama ini mereka ditekan ya, tapi juga kan banyak oknum di dalam mereka juga yang dapat benefit. Tapi nah ini kalau ini bisa dibersihkan, tentu pengusahanya juga akan minggir, maksudnya nggak akan melayani itu lagi. Yang biasa membackingi juga akan akan minggir juga, asal Bea Cukainya firm gitu ya, asal firm, tegas. Kemarin Pak Purbaya saya lihat di sana udah nggak bisa disogok gitu kan, disogok. Nah itu clear gitu. Tapi memang yang jadi selain tadi sistem, selain SOP yang udah ada, sebetulnya yang paling penting adalah integritas teman-teman di Bea Cukai. Jadi karena apapun sistemnya, selama integritas itu nggak dibangun, dan saya rasa itu yang akan jadi tantangan utama. Kalau alat sih bisa beli gitu kan, tapi integritas ini sulit. Apalagi integritas ini mereka sudah terbiasa mendapatkan benefit dari praktik-praktik yang ilegal gitu ya. Jadi ini saya kira itu Pak Purbaya harus punya resep tersendiri untuk benerin integritas di internal Bea Cukai. Ini juga nampaknya tekanan ke Pak Purbaya dalam merevitalisasi Bea Cukai itu juga pastinya besar gitu. Kalau melihat ada nama-nama besar di belakang praktek-praktek semacam itu di Bea Cukai. Kalau dari Indef sendiri gitu melihatnya gitu, apakah nanti Menteri Keuangan baru kita ini benar mampu gitu untuk mengatasi tekanan-tekanan seperti itu, meskipun memang dikatakan dibackingi oleh bosnya gitu kan, oleh Pak Presiden. Tapi kan bagaimanapun ini sudah berjalan selama berapa puluh tahun gitu kan, sudah mendarah daging gitu, sudah memiliki cakar-cakar gitu di dalamnya gitu. Apakah bisa dengan cepat membalikkan Bea Cukai dari yang seperti ini kita sekarang menjadi yang the new atau the reform Bea Cukai gitu? Nah, kuncinya itu ada bagaimana Pak Purbaya itu bisa menggandeng aktor lain untuk melakukan reform ini. Karena umur pemerintahan itu kan 5 tahun. Ini udah jalan 1,5 tahun. Nah, yang bisa sefrontal Pak Purbaya gitu saat ini gitu, maksudnya untuk mencegah itu. Ya, kan Bea Cukai itu bekerja nggak sendiri ya. Nah, gitu ya. Di situ ada aspek penegakan hukum. Nah, tadi disampaikan Mas Hetman. Nah, ketika ada temuan tindakan gitu ya, ini ada temuan ilegal. Nah, seringkali itu proses kepenegakan hukumnya itu yang panjang. Stop. Tidak berlanjut bahkan. Tidak berlanjut. Nah, ini yang kemudian, kadang seringkali penegakan hukumnya di luar Bea Cukai tuh. Nah, Pak Purbaya itu penting untuk menggandeng itu tadi, gitu. Aktor-aktor supporting yang kemudian mendukung reform ini, gitu ya. Nah, memang ya tentu saja mungkin di balik itu ada isu-isu yang lain, misalkan ada isu-isu tadi bisa jadi termasuk golongan rente tersebut atau lain sebagainya, gitu. Tapi bagaimana kemudian kekuatan Pak Purbaya menggandeng institusi lain, aparat penegak hukum, gitu ya, bahkan industri ya. Karena industri juga menjadi partner yang paling utama ya dalam reform ini, gitu ya. Karena kebijakan baik kan tentu industri juga akan
mendapatkan benefit gitu ya, sehingga bagaimana kemudian Pak Purbaya meyakinkan industri ini untuk kemudian bersama-sama gitu ya mencegah berbagai hal perbuatan pengawasan yang kurang baik tadi itu bisa diminimalkan. Nah itu karena reform itu berkaca pada 85 sampai 95 itu kan panjang ya. Ya itu 85 sampai 95 panjang tahun. Dan itu 10 tahun dan kebetulan dulu Pak Soeharto kan presidennya yang masih punya ini. Nah ini cuma 5 tahun, mungkin nggak banyak waktu yang diperlukan ya, yang dimiliki oleh Pak Purbaya untuk melakukan reform ini. Nah, sehingga kuncinya tidak hanya tadi bagaimana kemudian menggandeng. Baik. Itu yang kalau dari asosiasi industri disampaikan gitu oleh Mas Denny bahwa pasti di lapangan udah tahu gitu kan hal-hal kayak begitu gitu kan, bagaimana sudah anggapnya sudah ditemukan ada ketidakberesan dan barang ilegal gitu, tapi untuk dalam posisi penindakan sampai nanti memanggil, memeriksa, bahkan menahan aktor-aktor di baliknya pun juga loss aja gitu. Nah ini asosiasi melihatnya seperti apa gitu? Apakah itu mungkin untuk dikejar gitu? Kalau saya lihat dengan sekarang gitu ya, ini kan reform kan bukan cuman bea cukai aja gitu ya, kepolisian juga reform gitu, terus teman-teman kejaksaan juga reform. Saya kira memang ini waktunya yang tepat untuk menggandeng mereka gitu. Jadi supaya juga jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang justru ikut gitu kan, menikmati dengan kondisi kemarin. Tapi saya kira ketika ada, dari Pak Presidennya udah clear, reformasi Polri, misalkan reformasi di kejaksaan, ini juga akan saling bahu-membahu lah, akan saling bahu-membahu. Jadi kalau ada pelanggaran, tindakan hukumnya nggak kempes di tengah jalan gitu. Nah, jadi tetap dilanjutkan. Jadi jangan sampai setengah-setengah lah. Kalau setengah-setengah ya nanti masuk angin lagi. Ini gampang masuk anginnya nih. Pasti. Kalau nggak semuanya bareng-bareng gampang masuk anginnya. Baik, itu ngomongin masuk angin gitu kan. Kalau ada barang datang dari luar gitu masuk ke Indonesia, pasti sudah ada yang akan menampung gitu. Sudah ada importirnya sebenarnya gitu. Nah, kalau di asosiasi sendiri gitu melihat importir nakal gitu ya, yang tidak ingin sesuai dengan jalur yang benar gitu, membayar pajak, bea masuk segala macam. Apakah ada bentuk aduan-aduan gitu? Masih tahu dong ini dari ini arahnya akan kemana gitu. Apakah akan ada bentuk aduan-aduan disampaikan ke Ditjen Bea Cukai misalnya, atau mungkin ke kepolisian di pelabuhan atau apa gitu untuk memangkas arus barang ilegal itu gitu? Ya aduan-aduan itu kan udah sering kita sampaikan gitu ya. Bahkan ke kepolisian juga udah kita sering sampaikan. Bahkan dari teman-teman kepolisian yang tahu nih, bahkan yang tahu oh ini ada barang yang ilegal nih, bakal masuk, nggak sesuai antara ini. Tapi kan sekarang kan ada keterbatasan nih, ada keterbatasan dari teman-teman penegak hukum untuk masuk ke pelabuhan, karena itu bukan wilayahnya. Di undang-undang kepabeanan itu bukan wilayahnya dia. Jadi kemarin ada teman polisi juga yang diskus sama kita, udah kita tungguin ini, tapi kayaknya dia tahu kita mau gerbek, ditahan dulu di dalam, keluar gitu kan. Jadi artinya kerjasama inilah yang harus bea cukainya juga membuka diri gitu. Jadi kalau tahu kalau ini ada barang yang dicurigai, kerjasama lah sama teman-teman di aparat untuk mencegah itu, untuk nangkap gitu, untuk ditindaklanjuti. Jadi saya kira keterbukaan, terus koordinasi, kerjasama itu sangat-sangat penting. Baik. Kalau dari Indef sendiri gitu melihat dengan adanya ini sudah mendarah daging gitu ya. Jadi kita tahu sama-sama di luar sana sudah menilai, melihat bagaimana kinerja Bea Cukai hingga akhirnya ada statement keras dari Pak Purbaya terkait dengan itu. Apakah mungkin nanti akan ada upaya bersih-bersih di dalam tubuh atau di internal Bea Cukai gitu terkait dengan cakar-cakar yang sudah mendarah daging gitu dalam Ditjen Bea Cukai gitu untuk meminimalisir orang-orang yang tidak ingin adanya informasi? Kalau dari sinyalnya Pak Purbaya sepertinya akan ke arah sana. Akan ke arah sana. Cuman kita lihat ya beberapa waktu ke depan gimana kemudian bersih-bersih ini dilakukan. Cuman ada kalau dari saya gitu ya, reform ini kan kita punya konsep waktu pertama ya. Sehingga reform itu mesti kuat tadi didukung oleh berbagai hal gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana kemudian reform ini
itu kan nanti akan berpengaruh juga pada level administrasi pasti. Gitu ya, bersih-bersih itu pasti akan ada yang kemudian berhenti ya. Ketika reform terjadi itu pasti akan ada berhenti dan ada penyesuaian gitu ya. Nah, bagaimana ketika reform dilakukan, penyesuaian itu dilakukan, berbagai administrasi dan SOP yang selanjutnya dipastikan tidak berhenti juga, tapi tetap berjalan gitu ya. Karena kan biasanya nuansa-nuansa reform itu kan nuansa-nuansa yang mengganti era lama menjadi era baru. Reform kan biasanya begitu ya. Nah, tapi bagaimana kemudian sistem yang sepertinya sistem sudah berjalan baik misalkan, ada sistem yang berjalan baik, tapi tadi ada persoalan menerjemahkan, ada persoalan, pasti sistem udah sepertinya dari sisi Bea Cukai pasti punya sistem gitu ya. Nah, tapi ada waktu nih 1 tahun doang dikasih sama Pak Purbaya gitu. Cukup nggak untuk reformasi 1 tahun dengan segitu banyak problem gitu yang dilihat di lapangan gitu? Iya. PR-nya sepertinya agak rumit nih Pak Purbaya, bersih-bersih di dalam gitu ya, karena itu menjadi wilayahnya Pak Purbaya gitu ya. Tapi bagaimana juga Pak Purbaya menggandeng dukungan untuk bersih-bersih di tempat lain juga gitu ya. Nah ini menarik. Saya coba ke asosiasi. Asosiasi melihatnya mungkin nggak akan terjadi 1 tahun ke depan karena target dari Pak Purbaya cuma 1 tahun nih untuk kalau nggak dibekukan langsung. Kalau realistisnya menurut saya harusnya cukup ya. Realistis cukup. Karena masukan-masukan untuk perbaikan itu udah banyak. Gitu, udah banyak. Sudah lama dan bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Misalkan beli scanner gitu ya, atau perbaikan sistem nih ada dua yang bisa dilakukan, beli scanner atau ganti dari sekarang kan pakai PIB nih, PIB itu inline manifest, jadi kita tuh importer itu nulis sendiri dia impor apa harganya berapa, nulis sendiri, itu jadi masalah juga, makanya kan banyak bis declare yang kalau diganti sama port-to-port manifest itu juga bisa ngurangin gitu ya. Nah ini itu masukan-masukan udah kita kasih tahu lama gitu, jadi akhirnya tinggal implementasi aja sebetulnya. Harapan terbesar kira-kira apa? Harapan terbesar tentu ya import ilegalnya berkurang banyak. Kita punya angka sebetulnya. Kalau di tekstil itu kan import ilegal itu sekitar dari perbedaannya dari data trade map itu sekitar 2 miliar US dollar per tahun. 2 miliar US dollar itu kalau kita ambil bea masuk kerugian negaranya 10% PPN misalkan, terus anggap bea masuk 10% berarti 20% dari itu hilang tuh. Kalau kita itu baru dari Cina, Malaysia sama Singapura perbedaan. Kalau kita keluar lagi di luar tekstil itu ada 16 miliar US dollar yang nggak tercatat yang hilang. Nah, jadi itu dikejar Pak Purbaya sekarang sebenarnya. Nah, itu dikejar. Nah, jadi ini gampang sebetulnya berhasil atau enggaknya. Tahun 2026 kalau misalkan itu berhasil, artinya di 2027 ada penambahan. Gap itu berkurang, pendapatan negara dari pajak dari bea masuknya naik gitu ya. Kalaupun karena ketat gitu ya importnya turun, artinya pajak juga akan turun. Tapi kan industri dalam negeri tumbuh. Nah, jadi dia akan kelihatan nanti ya. Akan kelihatan. Jadi rasio pajak dari GDP-nya pasti naik gitu, itu kelihatan. Berarti reformasi tidak hanya dalam bentuk fisik, ada scanner dengan teknologi AI, dengan adanya substitusi pegawai gitu, tapi dengan kelihatan bagaimana keuangan kita gitu ya, cash flow kita akan terlihat. Indef melihat gimana terakhir kira-kira seperti apa? Iya betul. Jadi ada positive vibes untuk itu? Iya. Sepertinya Pak Purbaya memberikan sinyal tadi gitu ya, dan itu industri juga sebenarnya confidence gitu ya untuk melihat itu, karena kalau terkait dengan penerimaan negara gitu memang dia itu punya hubungan yang terkait gitu ya. Jangan kemudian bea cukai jalan sendiri, pajak jalan sendiri, karena sebenarnya terkait dengan keluar masuk dan cukai, kita belum ngomongin cukai lagi gitu kan ya. Itu terkait juga dengan kebijakan dengan pajak gitu ya. Tadi ketika tata kelola bisa jalan di level bea cukai gitu ya, meskipun tapi kan ketika tata kelola jalan, dia bisa ditransfer ke industri. Industri berjalan, kemudian PPN, kemudian kalau dia menyerap tenaga kerja ada PPH gitu ya. Jadi multiplier efeknya sebenarnya besar. Nah, ini yang kemudian sepertinya Pak Purbaya mesti menyatukan dua institusi ini. Itu. Jadi bea cukai dan pajak itu harus jalan bareng. Iya. Kalau sekarang kan agak kepecah ya katanya. Nah itu. Jadi
Jadi begini, jadi kalau saya dengar dari kalau diskusi sama teman-teman industri ya, saya dapat kemudahan banyak nih dari bea cukai, misalkan insentif dan sebagainya gitu. Tapi kalau ngomongin soal urusan pajak ini terjemahannya beda lagi nih, ini urusannya ini beda barang, beda kamar juga gitu. Nah, ya kayak gitu-gitu yang kemudian sepertinya mesti ini harus ya sejalan. Ada peran besar dari Pak Purbaya sebagai kepala dari institusi yang menangani fiskal masukan negara kita gitu, bea cukai dan juga pajak gitu. Dan buat bea cukai ada waktu 1 tahun nih untuk bebenah. Disampaikan oleh Mas Retma tadi, dikatakan bahwa kita masih punya harapan gitu ya, pesimis setahun itu bisa ada reformasi di sana. Mudah-mudahan juga akan ada pendapatan yang meningkat dengan adanya kontrol lebih ketat lagi di bea cukai. Dari Indef tadi juga mengatakan bahwa bisa terjadi apabila semuanya berjalan beriringan, ada koordinasi dengan banyak pihak gitu. Jadi tidak hanya reformasi di tubuh bea cukai saja gitu, tapi juga reformasi dengan aktor-aktor yang terkait di dalam bea cukai ini sendiri. Sekali lagi terima kasih Mas Retma, terima kasih Mas Edi sudah hadir Ekonomi pada malam hari ini. Dan inilah akhir dari Ekonomik. Dan tetap ingat episode kali ini memang udahan, tapi semoga wawasan dan cuan terus berjalan. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa di episode Ekonomik selanjutnya. Bye-bye. In association with